Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu letakkan telapak tangan kanan di atas ulu hati, lalu tangan kiri memegang pergelangan kaki. Rasakan aliran napas dan denyut nadinya pelan-pelan. Apakah selama ini Bapak dan Ibu merasa sangat takut setiap kali memandang piring berisi nasi putih hangat? Mungkin dah pikiran Bapak dan Ibu mendadak dibayangi ketakutan kalau gula darah akan mendadak melonjak tinggi, atau mendadak terbayang sengatan nilu kristal asam urat yang menusuk-nusuk jempol kaki saat malam hari melihat kawan-kawan lansia lain terpaksa memantang nasi secara ketat hingga tubuhnya makin kurus dan lemas tak bertenaga. Bapak dan Ibu tentu merasa cemas dan merasa kenikmatan hidup di masa tua mendadak terenggut, bukan? Namun, jangan buru-buru menyalahkan dan membuang nasi putih dari meja makan dapur. Ternyata, jika kita tahu trik rahasia medis dalam mengolahnya, hidangan sederhana yang kita santap sehari-hari ini justru berbalik 100% menjadi keajaiban pemulih raga yang ampuh mengontrol gula darah, meluruhkan asam urat, dan menjaga tubuh tetap bugar tanpa ancaman diabetes. Di dalam video interaktif kali ini, saya, dari saluran Sobat Sehat Penyakit, dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk ngobrol santai dan membedah secara tuntas rahasia medis di balik pengolahan nasi ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro serta teknik pengolahan nasi yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Tolong ketik di kolom komentar di bawah, apakah Bapak dan Ibu saat ini sedang menahan diri tidak makan nasi karena takut gula darah naik, atau persendian ngilu? Tekan tombol subscribe sekarang juga, sebagai bukti komitmen tulus Bapak dan Ibu untuk konsisten menjaga raga, tetap bugar dan bersahabat dengan alam di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita duduk berdampingan sejenak dan merenungkan mengapa sajian nasi putih hangat yang dimasak secara asal bisa memicu gejolak gula darah dan asam urat di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, mesin metabolisme di dalam tubuh tua kita secara biologis akan melambat dan kepekaan sel-sel pankreas terhadap hormon insulin merosot drastis. Ketika nasi putih hangat yang kaya akan karbohidrat sederhana, berindeks glikemik tinggi, masuk ke saluran cerna tanpa pendamping serat, pati di dalamnya akan secepat kilat terurai menjadi molekul gula cair. Coba bayangkan sirkulasi darah Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah aliran sungai jernih di pedesaan yang mendadak disiram oleh bertanton sirup gula kental. Ketika insulin tidak sanggup lagi menyalurkan gula tersebut ke dalam sel raga, cairan darah berubah pekat dan kental, memaksa ginjal bekerja ekstra keras untuk membilasnya. Hambatan kepekaan ini juga mengganggu proses pembuangan zat purin, sehingga asam urat tertahan di dalam darah dan mengkristal menjadi jarum-jarum tajam di rongga sendi lansia. Proses kerusakan akibat penumpukan gula darah dan peradangan kristal asam urat ini berjalan sangat perlahan tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak gula dan zat radikal bebas dari sisa metabolisme akan mengikat jaringan selaput endotel pembuluh darah dan selaput sinovial sendi, membuat saluran sirkulasi kehilangan kemampuan alaminya untuk melentur. Penurunan kelenturan ini memaksa organ pankreas dan ginjal bekerja terlalu berat hingga memicu kelelahan organ. Kondisi darah kental dan saringan ginjal yang terbebani ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar pergelangan kaki dan mata dipaksa menahan beban kepekatan darah yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasokan oksigen akan terhambat masuk. Akibatnya, pembuangan ampas sisa racun menjadi tertahan, dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar kaki saat sore hari. Rasa takut akan ancaman komplikasi kencing manis, cemas akan bahaya cuci darah, atau takut luar biasa pada ancaman tubuh lemas tak bertenaga ini, secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena pola makan terhalang ketat, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman saat menyantap makanan, kemandirian bergerak,
serta kedamaian batin bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa ada rahasia medis ajaib yang bisa mengubah struktur pati nasi biasa menjadi pati resisten yang sangat ramah bagi tubuh lansia? Pertama-tama, cobalah mendinginkan nasi putih yang baru matang di dalam kulkas selama 12 jam sebelum disajikan. Karena proses pendinginan alami ini terbukti merubah pati biasa menjadi pati tahan cerna yang tidak gampang menaikkan angka gula darah. Selanjutnya, jangan lupa menambahkan 1 sendok teh minyak kelapa murni ke dalam air rebusan beras saat memasak di panci, yang berfungsi mengikat molekul karbohidrat agar lebih lambat diserap oleh dinding usus. Bapak dan Ibu juga bisa mencampurkan irisan rempah jahe dan kayu manis ke dalam olahan nasi untuk meningkatkan sensitivitas insulin sekaligus menetralkan zat asam urat. Trik lainnya adalah mencampur belas putih dengan sedikit biji kacang hijau bening atau rumput laut kering demi memperkaya asupan serat peluru purin. Satu hal penting yang sering luput dari perhatian kita adalah kebiasaan menyantap nasi saat masih dalam kondisi panas membara. Ubahlah kebiasaan tersebut dengan menyantap nasi dalam kondisi hangat suam-suam kuku atau dingin. Perhatikan pula urutan suapan makan harian kita, di mana Bapak dan Ibu sangat dianjurkan mengunyah sayuran berserat dan protein terlebih dahulu sebelum menyentuh suapan nasi, serta selalu mengontrol porsi makan nasi dalam takaran mikro yang terukur. Keunggulan dari penerapan rahasia pengolahan nasi ini adalah kemampuannya dalam menjaga kestabilan energi tubuh tanpa membebankan kerja pankreas dan ginjal lansia. Namun, bahayanya tetap ada jika Bapak dan Ibu mengonsumsi nasi dingin tersebut bersama lauk pauk olahan tinggi purin seperti jeroan, emping, atau santan kental berlebih. Jika memadukannya salah, tumpukan purin dari lauk tersebut justru akan memicu kembalinya serangan nyeri menusuk di persendian jempol kaki. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan beras organik berkualitas murni dari petani lokal atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan serat dan nutrisinya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita sehari-hari di rumah. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih beras di pasar tradisional. Pilihlah beras murni yang aromanya segar alami, bijinya utuh tidak pecah-pecah, tidak menggunakan pemutih kimiawi, dan tidak berbau apek. Beras berkualitas super yang diproses secara alami menyimpan pasokan serat pelindung darah yang teramat pekat. Sangat aman diolah menjadi nasi kaya pati resisten tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan teknik menyajikan nasi paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengubah cara masak nasi akan memicu rasa tidak nyaman di perut. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada pendinginan nasi, perebusan dengan minyak kelapa murni, ketepatan porsi mikro, serta perpaduan air putih hangat sesudah makan. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan setengah mangkuk kecil nasi dingin, pati resisten, yaitu sekitar 50 hingga 70 gram saja. Masaklah beras seperti biasa, dengan menambahkan 1 sendok teh minyak kelapa murni, dan sepotong kayu manis. Setelah matang, simpan nasi di dalam wadah, tertutup di dalam lemari es, selama 12 jam. Lalu keluarkan, dan biarkan hingga suhunya kembali normal, sebelum disajikan di meja makan. Sajikan porsi mikro nasi pati resisten ini bersama pendamping, wajib berupa sayuran hijau rebus, dan potongan tahu atau tempe kukus. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi atau siang hari, sesudah Bapak dan Ibu melakukan aktivitas fisik ringan di rumah. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat, agar proses penyerapan karbohidrat lambat, cerna dan pembilasan asam urat di dalam dinding usus halus berjalan dengan sangat lancar. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian nasi pati resisten ini dapat dihangatkan sebentar dengan cara mengukus lembut dan hindari menggorengnya. Perpaduan kehangatan uap dan serat alami
akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan gula secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus. Demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi, terapi nutrisi alami ini merupakan pendukung kesehatan harian dan bukan pengganti penanganan spesialis. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat seperti kencing manis, tingkat lanjut, dengan luka gangren, atau penderita gagal ginjal stadium akhir yang menjalani cuci darah rutin, tolong tunda dahulu perubahan pola makan ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Anda. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika bapak dan ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan daun salam, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah, di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki bapak dan ibu dengan leluasa. Rebus 5 lembar daun salam segar bersama 2 ruas jahe emprit yang digeprek dan 2 sendok makan garam krosok murni di dalam 2 liter air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum menenangkan. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki bapak dan ibu ke dalam air hangat tersebut. Lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit, secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan bapak dan ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri jahe dan daun salam ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi bapak dan ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat daun salam dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme, gumpalan endapan gula, dan kristal asam urat yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya,
rasa pegal linu, dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau buzzer yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa ampas gula serta asam urat keluar melalui saluran pembuangan. Tanpa air yang cukup, nutrisi peluru racun akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul nutrisi menuju ke sel-sel penyaring di dalam ginjal, pankreas, dan rongga sendi. Dengan begitu, proses pembersihan racun metabolisme dan penyehatan sirkulasi dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari pati resisten dan herbal langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun, sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi pengolahan nasi pati resisten ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang melegakan raga akan dipetik secara luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai penyeimbang metabolisme alami yang secara bertahap menetralkan gula darah dan meluruhkan asam urat. Pembuluh darah di organ dalam dan persendian kaki yang tadinya tegang akan kembali menjadi lapang, lentur, dan alirannya lancar. Kelancaran sirkulasi dan lapangnya pembuluh darah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah, dengan pasokan oksigen menuju otak dan organ dalam yang selalu terpenuhi lancar. Tingkat keseimbangan dan kekuatan raga bapak dan ibu saat beraktivitas harian akan meningkat tajam, sehingga bahaya lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil tanpa terhalang rasa cemas akan gula darah tinggi, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali
dengan sangat sempurna. Bapak dan Ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Sirkulasi yang lancar dan nikmatnya makan nasi tanpa rasa takut ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan namun pasti. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju meja makan untuk menikmati hidangan bersama keluarga, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan lonjakan gula darah. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan gula darah, kandungan serat larut, mineral murni, serta antioksidan kompleks di dalam nasi pati resisten dan rempah pendamping juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, gula darah dan asam urat yang terawat stabil bebas dari gejala diabetes, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia. Melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi nasi pati resisten porsi mikro adalah di pagi atau siang hari sesudah sarapan ringan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, sajian nasi pati resisten ini juga bisa dinikmati bersama sedikit taburan serbuk kayu manis atau irisan jahe hangat. Saat disajikan di meja makan, Bapak dan Ibu juga bisa menikmati hidangan herbal ini dalam kondisi hangat suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyama yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan kayu manis dan kelembutan pati resisten ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Turunkanlah gula darah, hilangkanlah asam urat, dan jauhkanlah diabetes dari raga orang tua kami. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Tuliskan pengalamannya di kolom komentar di bawah. Jika Bapak dan Ibu sudah mulai merasakan perubahan fisik sesudah mempraktikkan ikhtiar ini, jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.